Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan membahas sebuah rasa sakit yang mungkin pernah atau sedang Anda rasakan. Ini adalah rasa sakit yang muncul setelah puluhan tahun mengasuh, membimbing, dan berkorban. Anda telah mendedikasikan hidup Anda memberikan waktu, tenaga, bahkan uang pensiun. Tapi, hasilnya, anak-anak Anda yang sudah mulai dewasa bukannya semakin menghargai, justru semakin menganggap remeh. Mereka mungkin mengabaikan nasihat Anda, menunda panggilan Anda, atau bahkan berbicara dengan nada meremehkan. Dan pertanyaan yang paling menyakitkan muncul di benak kita. Mengapa makin saya beri, makin saya tidak dihargai? Hari ini, kita akan mengungkap kebenaran yang sulit, namun membebaskan tentang dinamika ini. Dan yang lebih penting, saya akan membagikan 6 perubahan sederhana namun kuat yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan kembali tempat Anda sebagai figur yang dihormati dan dihargai. Bukan dengan marah, bukan dengan bertengkar, tapi dengan martabat. Inti dari masalah ini terletak pada pergeseran peran. Dulu, Anda adalah pusat gravitasi. Anda adalah pemberi, mereka adalah penerima. Namun seiring waktu, peran itu bergeser. Anak Anda menjadi orang dewasa yang mandiri. Tapi inilah paradoksnya Bapak dan Ibu. Rasa hormat tidak didapatkan melalui pengorbanan tanpa batas. Rasa hormat didapatkan melalui harga diri. Ketika kita terus-menerus memberi, mengalah, dan mengejar persetujuan mereka, tanpa sadar kita mengejarkan mereka bahwa perasaan kita bisa dikesampingkan. Dan begitu mereka mulai percaya bahwa Anda akan selalu menyesuaikan diri, selalu mengalah, dan selalu tersedia, mereka akan berhenti menghargai kehadiran dan kebaikan Anda. Mereka mulai melihatnya sebagai hak, bukan lagi hadiah. Tindakan pertama dan paling mendasar yang harus kita lakukan adalah berhenti mengejar persetujuan mereka. Banyak dari kita, terutama seiring bertambahnya usia, mulai berusaha terlalu keras untuk menyenangkan anak-anak. Kita berkata, "ya," saat kita ingin berkata, "tidak." Kita menata ulang jadwal kita hanya agar mereka mau datang. Kita berharap, jika kita berbuat cukup, mereka akan lebih mencintai atau menghargai kita. Tapi ini kenyataannya. Semakin Anda mengejar persetujuan mereka, semakin rendah rasa hormat mereka. Bayangkan saja, seandainya Anda adalah seorang ibu yang dulunya independen dan tegas, tapi seiring waktu, Anda membiarkan anak-anak Anda membuat semua keputusan, bahkan tentang jadwal harian Anda. Anda selalu menjaga opini Anda agar tidak terjadi konflik. Apa yang terjadi? Anak-anak Anda berhenti berkonsultasi dengan Anda. Mereka melihat Anda sebagai sosok yang akan selalu ikut, selalu setuju, selalu diam. Anda berpikir Anda menjaga kedamaian, padahal Anda sedang kehilangan suara Anda. Solusi: mulailah menghargai diri sendiri, tetapkan batasan, ucapkan tidak saat Anda memang ingin tidak. Ketika Anda mulai menghormati diri sendiri, mereka akan mulai melihat Anda secara berbeda. Ketika anak-anak Anda meremehkan pendapat Anda, atau bahkan berbicara kasar, naluri pertama kita adalah berdebat. Kita ingin mengingatkan mereka tentang semua yang sudah kita lakukan. Tapi, pikirkan baik-baik. Kapan terakhir kali Anda berhasil meyakinkan seseorang untuk menghormati Anda dengan cara berdebat? Perdebatan hanya akan mengkonfirmasi apa yang mungkin mereka yakini, bahwa mereka punya kuasa atas emosi Anda. Jika Anda membalas ketidakhormatan dengan kemarahan, Anda hanya menurunkan diri ke level mereka. Tugas Anda bukanlah memenangkan argumen, tapi menjaga martabat Anda. Contoh, jika anak Anda memotong pembicaraan Anda, jangan meninggikan suara. Cukup jeda sejenak. Lalu, dengan tenang katakan, "Saya akan melanjutkan bicara ketika kamu sudah siap mendengarkan." Atau jika mereka menolak nasihat Anda,
Cukup katakan, "Kamu tidak harus setuju, tapi saya berharap kamu menghormati pandangan saya." Seandainya Anda dulunya seorang guru yang berwibawa, namun di rumah, anak-anak dewasa Anda mulai mengabaikan nasihat Anda. Daripada berdebat untuk membuktikan bahwa Anda masih layak dihormati, Anda cukup diam. Tunjukkan rasa hormat itu pada diri Anda sendiri. Sikap tenang dan martabat yang Anda tunjukkan akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ini adalah salah satu pelajaran tersulit di usia senja. Anda tidak bisa bergantung pada anak-anak Anda untuk pemenuhan emosional. Kita mencintai mereka. Kita ingin mereka mencintai dan menghormati kita. Tapi begitu mereka merasakan bahwa Anda membutuhkan mereka untuk merasa berharga, kekuatan dalam hubungan itu akan bergeser. Mereka mulai merasa terbebani. Mereka mungkin menjauh, memperlakukan Anda dengan tidak sabar, atau bahkan kesal. Semakin Anda mengejar kasih sayang mereka, semakin tidak bebas mereka memberikannya. Bayangkan, seandainya Anda adalah seorang ibu yang setelah pensiun, mendapati diri Anda menunggu telepon dari anak-anak. Ketika tidak ada yang menelpon, Anda yang menelpon lebih dulu. Terlalu sering. Anda mengingatkan betapa Anda merindukan mereka. Tapi bukannya mendekat, anak-anak Anda justru semakin menjauh. Mereka melihat telepon Anda sebagai kewajiban, bukan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Solusi? Berhenti menunggu telepon. Berhenti menelpon pertama. Alihkan fokus pada diri sendiri. Cari hobi baru, temui teman lama, daftarkan diri di kegiatan komunitas. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda dapat berdiri tegak dan bahagia sendiri, anak-anak Anda akan mulai menghargai kehadiran Anda. Bukan karena mereka merasa berkewajiban, tetapi karena mereka mengagumi kehidupan yang telah Anda bangun untuk diri sendiri. Salah satu alasan terbesar anak kehilangan rasa hormat adalah karena orang tua membiarkannya terjadi. Jika Anda membiarkan mereka berbicara tidak sopan, mengabaikan rencana Anda, atau memperlakukan waktu Anda seolah-olah tidak berharga, mereka akan terus melakukannya. Bukan karena mereka anak yang buruk, tetapi karena orang, terutama keluarga, akan selalu memperlakukan Anda sesuai dengan apa yang Anda izinkan. Menetapkan batasan bukanlah tentang membuat konflik, tapi tentang dengan tenang dan tegas memutuskan perilaku seperti apa yang tidak akan Anda terima. Dan yang terpenting, menegakkan batasan itu. Misalnya, jika mereka datang terlambat dan tidak memberitahu, "Saya senang kamu datang, Nak. Tapi mulai sekarang, jika kamu terlambat lebih dari 30 menit tanpa kabar, saya akan melanjutkan rencana saya sendiri." Jika mereka menanyakan tentang keuangan Anda, itu urusan pribadi saya, dan saya tidak nyaman membahasnya. Kita bahas hal lain saja. Seandainya Anda dulunya seorang pengusaha sukses yang sangat disiplin, namun di hadapan anak-anak dewasa, Anda kesulitan menegur mereka yang menginterupsi atau mengkritik hidup Anda. Anda mentoleransi itu demi kedamaian. Tapi ingatlah, jika Anda tidak membela diri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Tegakkan batas itu. Katakan, "Saya tidak mau lagi mendengarkan kritikan tentang cara hidup saya. Jika itu terjadi lagi, kita akhiri pertemuan ini." Mereka akan mulai mendengarkan karena Anda tidak mundur. Ini adalah kunci dari judul kita. Berhenti memberi kepada orang yang tidak menghargai pemberian Anda. Sebagai orang tua, kita sering memberi waktu, energi, dukungan finansial, bahkan ketika kita hanya dibalas dengan tuntutan dan rasa kepemilikan. Tapi ini kebenarannya, ketika Anda memberi kepada seseorang yang tidak menghargainya, Anda tidak sedang membangun cinta atau rasa hormat. Anda sedang membangun harapan yang tak berujung. Mereka berhenti melihat kebaikan Anda sebagai hadiah yang berharga dan mulai melihatnya sebagai sesuatu yang menjadi hak mereka. Dan ketika Anda berhenti memberi, mereka tidak merasa bersyukur. Mereka merasa direpotkan. Kapan harus berhenti? Tanyakan pada diri Anda, apakah bantuan finansial ini disertai dengan ucapan terima kasih yang tulus atau hanya diikuti dengan permintaan berikutnya? Apakah bantuan yang saya berikan membuat mereka lebih mandiri atau justru lebih bergantung?
Bayangkan, seandainya Anda selalu menjadi sumber bantuan finansial bagi anak-anak Anda, bahkan ketika itu mengorbankan tabungan Anda sendiri. Anda hanya bertemu dengan keluhan, bukan rasa syukur. Anda harus berhenti menawarkan bantuan sebelum diminta. Mulailah berkata, "Tidak," ketika memang Anda perlu. Mereka akan menghargai bantuan Anda, karena mereka akan sadar kebaikan Anda bukan tanpa batas. Itu adalah hadiah, bukan jaminan. Tindakan paling kuat untuk mendapatkan kembali rasa hormat anak Anda adalah dengan menunjukkan kepada mereka bahwa kebahagiaan Anda tidak berputar di sekitar mereka. Orang menghormati mereka yang memiliki tujuan, minat dan rasa kepuasan diri sendiri. Jika anak-anak Anda melihat Anda sebagai seseorang yang hanya duduk menunggu panggilan, menunggu kunjungan, atau meminta validasi, mereka mungkin mulai merasa tercekik, atau lebih buruk, melihat Anda sebagai seseorang yang tidak punya kehidupan sendiri. Tugas Anda sekarang adalah menjadi pusat dari hidup Anda sendiri. Ketika Anda berhenti menjadikan anak-anak Anda pusat dari dunia Anda, sesuatu yang ajaib terjadi. Mereka mulai lebih sering menghubungi Anda. Mereka penasaran dengan kehidupan Anda. Mereka mengagumi kemandirian Anda. Mereka menghormati Anda. Bapak dan Ibu yang terkasih, rasa hormat bukanlah sesuatu yang bisa Anda tuntut dari anak-anak Anda. Itu adalah sesuatu yang Anda inspirasi melalui cara Anda membawa diri, melalui cara Anda menetapkan batasan, dan melalui cara Anda menjalani hidup. Jika anak Anda mulai kurang peduli atau kurang menghargai, jangan buang energi Anda untuk marah. Lakukanlah pergeseran. Berhenti mengejar persetujuan mereka, karena semakin sedikit Anda membutuhkannya, semakin banyak mereka akan memberikannya. Pimpin dengan contoh, karena martabat Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata Anda. Tarik kembali ketergantungan emosional Anda, karena semakin mandiri Anda, semakin mereka menghargai kehadiran Anda. Tetapkan batasan dan tegakkan, karena orang hanya akan memperlakukan Anda sebaik yang Anda minta. Berhenti memberi tanpa apresiasi, karena kemurahan hatian yang dianggap remeh akan kehilangan nilainya. Dan yang paling penting, bangunlah kehidupan yang penuh tujuan di luar mereka. Lakukan hal-hal ini, dan sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Anak-anak Anda akan mulai melihat Anda dalam cahaya yang berbeda. Bukan sebagai seseorang yang menunggu, tapi sebagai seseorang yang memancarkan rasa hormat hanya karena diri Anda sendiri. Anda telah memperoleh rasa hormat itu melalui perjuangan hidup Anda. Sekarang, saatnya Anda menunjukkannya kepada diri sendiri dan menginspirasinya dari anak-anak Anda. Terima kasih telah bergabung hari ini. Mari berbagi pengalaman di kolom komentar. Bagikan satu langkah yang akan Anda lakukan mulai hari ini. Dukungan Anda membantu kami terus menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.